Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lagi ada di PPMI Madiun. Nah, kita lihat tuh, kita lagi kunjungan silaturahmi. Nah, itu dia ya. Oke, semoga sahabat semua nanti bisa ngikuti silaturahmi yang ada di PPMI Madiun. Didatangi setelahnya roadshow dari PPMI Pusat beserta Ustadz Yudi, dan sesuai yang kita broadcast di grup, insya Allah nanti kita ada bincang-bincang santai dengan PPMI Pusat. Monggo nanti dari pengurus maupun anggota mungkin ada kendala ataupun masalah kegiatan atau mungkin masalah usaha, mungkin monggo nanti kita langsung bisa ditanyakan ke PPMI Pusat. Bertemu dengan sahabat-sahabat PPMI Madiun Raya, dan tentunya juga sebagai satu kebanggaan juga masih ada gitu ya, masih semangat ada dari teman-teman PPMI Madiun Raya yang berkenan menyempatkan waktunya hari ini untuk bisa hadir. Berapapun yang hadir, pokoknya kita ingin bersilaturahim saja. Semoga setelah agenda siang ini nanti, meskipun dengan waktu yang terbatas gitu ya, nanti bisa memberikan sedikit gitu ya semangat kembali untuk sahabat-sahabat Madiun Raya untuk terus semangat berada di pergerakan dakwahnya PPMI. Siap nggih? Siap. Baik, alhamdulillah berkesempatan juga hadir di sini meskipun hanya mewakili. Ini kita perkenalkan dulu, berdiri Bu Barokah. Tepuk tangan. Biasa mengeser 5 waktu, hampir mungkin 100 grup lebih, dan itu sudah dilakukan beliau mungkin sampai 7 tahun terakhir ini. Beliau yang selalu istiqomah gitu ya, Bu Barokah. Nanti biar beliau juga bisa menyampaikan sepatah dua patah kata gitu ya. Inilah penampakannya. Kalau biasanya yang belum pernah kenal hanya taunya di udara saja, online, offline-nya seperti ini gitu ya. Silakan kalau sudah tahu beliau, jangan sungkan-sungkan kalau ingin konsultasi atau japri, monggo. Beliau pebisnis sejati, pokoknya bisnisnya sukses banyak deh gitu ya. Silakan, terima kasih. Kedua, ini ada sahabat kita dari pusat juga. Bu Barokah ini adalah humas pusat yang satu gitu ya. Kedua, ini humas pusat juga yang kadang mengeser ungkapan bela sungkawa kadang gitu, kadang ada kadang mengeser kegiatan roadshow PPMI di daerah ini. Silakan, ini Teh Pipit Amanah di Bandung. Penampakannya ini beliau termasuk anggota PPMI yang sudah ke zaman dahulu termasuk yang sudah istiqomah di PPMI Pusat juga hampir mungkin 6 tahun terakhir ini juga gitu ya. Yang termasuk terlama Bu Barokah kayaknya ini ya. Nah, kemudian saya tentunya sudah kenal semua kan? Ya sudah, nggak perlu diperkenalkan lagi. Dan Pak Uda, suami saya itu sebagai si dakwah untuk PPMI Pusat. Dan tentunya kita beri aplaus juga, perkenalkan juga founder PPMI. Baik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua di Madiun yang telah meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena kita bisa silaturahmi dengan sahabat-sahabat Madiun. Kenalkan, nama saya Ibu Barokah. Bisnis saya salah satunya minyak goreng, madu, kerupuk, dan produk-produk alat tulis yang diantaranya juga ada langganan di Kota Madiun. Tidak banyak yang perlu saya sampaikan, bahwa silaturahmi itu sangatlah penting. Karena apa? Dengan silaturahmi kita bisa dipanjangkan umurnya, dan sama Allah akan ditambah pahalanya juga, umurnya lebih berkah dan dipanjangkan umurnya, rezekinya juga akan dimudahkan. Semoga dengan silaturahmi PPMI Pusat dan Madiun
kita bisa terjalin sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa satu lagi, mari kita bantu pelunasan PPMI wakaf. Mudah-mudahan PPMI wakaf itu segera selesai dan mudah untuk membangun rumah taufiknya. Nama saya Pipit, saya dari Humas PPMI Pusat. Alhamdulillah, dalam kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di tempat silaturahmi PPMI Madiun. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir juga. Mungkin motivasi dari saya, ini semua anggota PPMI ya, tidak ada yang dari luar kan? Tidak ada. Mungkin kalau dari saya, karena saya pembina dari level 1, apabila ada yang belum pernah mengikuti riadoh di level 1, boleh nanti langsung hubungi saya aja. Iya. Pekerjaan saya nggak ada, tapi saya guru bisa bidang makram. Bidang makram itu kayak tali kur, bisa dibuat tas, buat tirai, buat gantungan kunci dan segala macam. Cita-cita saya saat ini, tahun ini bisa mengajarkan, menularkan ilmu saya yang saya punya, agar mereka bisa belajar membuat gak usah tas terlalu susah. Tapi kalau misalnya gantungan kunci, buat tirai, nah sekarang lagi booming pohon-pohon, itu bisa kita buat gantungan pohon. Ada contohnya. Boleh. Gitu. Nah, Besok kita pasarkan ke PPMI seluruh Indonesia. Ya, ini nanti bisa kita buat, maksudnya mengajarkan ke ilmu saya ke teman-teman. Lanjutannya itu? Ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita bisa salah satu program PPMI Madiun itu yaitu kita mau datang ke panti asuhan untuk membina anak-anak yang sudah cukup umur, istilahnya biar mereka bisa punya keahlian dan mendapatkan hasil dari hasil mereka sendiri. Nah, kebetulan udah ngobrol dengan Pak Joko dari Ketua Jatim, Korwil Jatim. Beliau bersedia untuk membantu untuk pemasarannya. Nah, itu dia. Kayaknya cuma di situ aja. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya komen sedikit Bu Erina. Bu Erina itu dulu di awal kenal saya merasakan dia sangat berbeda sekali dengan pertama kali ikut gabung di PPMI ya. Beliau itu orangnya kayaknya keras gitu ya. Kemudian judes. Dan kemudian ternyata benar beliau mengakui sendiri perubahan luar biasa setelah ikut riyadhah, perubahan hubungan dengan mertua terutama gitu ya. Dan kayaknya ke anak juga. Dan yang lebih dasar kayaknya ada keajaiban ketika dia pengen rumah kayaknya. Nah, ini perlu dibagi teman-teman yang lain udah tahu belum? Gitu ya. Nah, belum kayaknya sekarang sudah punya rumah pribadi jadi Bu? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah sudah. Dan tidak hutang di bank gitu ya? Enggak, luar biasa. Nah, itulah. Tapi dia yang selalu memang ya istiqomah ternyata. Ketika ada seminar, pokoknya tak ulek-ulek ya Bu Eri gitu ya. Karena Bu Narto kadang sibuk, waktu itu masih mengandung ya. Alhamdulillah selalu support. Insya Allah lah tetap istiqomah ya. Semoga kemudahan-kemudahan insya Allah yang akan kita dapatkan. Gitu ya. Monggo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya aslinya Anita Tionineng Rahayu, cuman mungkin familiarnya masih dipanggil Bu Narto. Saya juga gabung di GPM udah cukup lama, malah nanti barengan sama Bu Erina setelah Pak Narto, malahan dulu yang Pak Narto dulu baru saya, karena memang dulu saya ikut ikut kegiatannya tapi masih belum resmi jadi anggota PPMI.
Terus alhamdulillah ada riyadhah itu, alhamdulillah sedikit banyak tetap mengubah kehidupan saya pribadi. Kalau saya pribadi nggih, kalau dulu istilahnya sering pesimis, kalau sekarang karena afirmasi positif itu jadinya setiap hari harus positif thinking, harus optimis terus, nggak ada yang tidak mungkin. Hidup Bunarto. Mungkin kalau saya sama suami, kalau dilihat mungkin dari keajaibannya mungkin tidak sedahsyat teman-teman ya. Cuman dari alhamdulillah untuk kami keluarga, ke anak-anak terutama, penanaman akhlak, penanaman kepribadian, terus rutinitas sehari-hari itu menular ke anak juga. Jadi mungkin kalau tahu mungkin jaga zikir, jaga wudhu, anak-anak ikutan juga. Itu Pak, terutama itu yang saya sendiri paling saya syukuri itu ikut riyadhah, efek dari riyadhah ini. Kalau teman-teman mungkin usahanya lancar, mungkin kami berdua untuk usaha sendiri memang belum ya, insya Allah nanti kita tetap dalam waktu dekat ingin punya usaha sendiri, tidak istilahnya menggantungkan pada orang lain, hanya menggantungkan kepada Allah. Sekian, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Ketua BPMI Madiun Raya. Ini Bu Anita sudah luar biasa. Saya masih ingat sebenarnya teman-teman Madiun Raya ini dulu pernah mempelopori 1 kali seminar BPMI di Surabaya. Dan waktu itu ada yang ikut waktu itu di sini? Gak ada yang ikut semua? Semua ikut semua? Luar biasa. Kira-kira itu mungkin ada sekitar 1.000 lebih, 1.500 yang hadir. Dan perjuangan Madiun Raya saya lihat waktu itu sampai tidur di bawa kloso, bawa sampai anak-anak ikut ditidurkan. Ini luar biasa. Saya berharap gitu ya, semangat itulah yang terus ada. Artinya pergerakan dakwah itu harus tetap ya itu semangatnya, jangan sampai justru yang menjadi pelopor melempem gitu. Dan insya Allah hari ini besok ya Surabaya yang juga vakum gitu, besok insya Allah ada kepengurusan lagi ketika kita hadir di sana, karena sudah mulai ada penggerak. Semoga ini juga menggerakkan Madiun lagi gitu, meskipun sudah lockdown, ini sudah new normal meskipun belum full ya, tapi tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mulai beraktivitas kembali gitu ya di program-program BPMI. Monggo silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun, berasal dari Barat. Saya menjadi anggota BPMI baru saja, yaitu mengikuti dari Bu Erin, Bu Erina, Bu Rita, dan teman-teman yang lain. Ya. Di sini saya menjabat sebagai guru, tapi saya mempunyai masalah. Saya itu sendiri guru, tapi anak saya itu sulit untuk sekolah. Ya. Tidak mau masuk kemarin itu, sampai aku jengkel tiap hari. Akhirnya saya sama Bu Erin diingatkan untuk bersabar dan bersabar. Iya, anaknya usia berapa Bu? Sudah SMP kelas 2 ini. Ya. Ibu sudah pernah ikut seminar PPMI? Sudah. Oh sudah. Oh iya. Terus masalahnya itu berarti? Sampai sekarang itu anak saya kan masih ada COVID, masih lewat online mengerjakan soal-soalnya. Tapi nanti saya itu khawatir kalau sudah masuk lagi gitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti belajar ke Bu Anita. Ya, setiap hari datang ke Bu Anita, minta motivasinya, bagaimana afirmasi kita bahwa sejatinya anak kita bukan anak kita, anak adalah titipan Allah. Kalau ibu tadi sudah ngomong jengkel, waduh, ya. Akhirnya itu jadi doa sulit ya. Itu kalau di BPMI kan sudah tahu ilmunya, nggih Bu nggih? Itu kata-kata negatif diganti. Gantinya apa ya kalian? Mudah. Anakku luar biasa.
beda dengan yang lain. Sama-sama keluar kata-kata kalimat tapi beda, karena ketika kita mengucapkan satu kata gitu ya, alam mengaminkan, akhirnya malaikat mendoakan juga, Allah juga bahkan mengabulkan. Ini kan doa sebenarnya kata-kata kita, apalagi dari hati terdalam dari seorang ibu. Harus hati-hati gitu ya. Anakku spesial, anakku muda, insya Allah dia sukses, apapun itu. Sukses tidak mesti dari sekolah juga gitu ya. Banyak orang-orang sukses yang mungkin perlu diskusi. Anak segitu kan nggak bisa Bu, harus diskusi dengan ibu, jadi teman sahabatnya gitu. Gitu ya Bu. Perkenalkan, saya Hermin dari Madiun. Saya gabung dengan PPMI baru saja sekitar 1 tahun yang lalu. Waktu itu saya diajak Bu Erina dan Bu Erna. Ya. Saya Masih aktif di Rialdo? masih level 2. Iya. Ya, level 2. Saat ini saya sebagai pegawai negeri. Saya seorang perawat di puskesmas. Kemudian saya juga punya usaha dan di Nuskin saya sedang produk kesehatan sama kecantikan. Iya, dari Nuskin. Impian saya ingin punya downline yang banyak. Jos. Ya, itu. Kemudian yang sudah saya dapat dari Riyadhah, waktu itu saya ikut kopdar di Aston bersama Ustaz Yudi. Ustaz Yudi bilang, karena saya kan punya amanah, punya hutang yang sangat banyak. Yang di SK digadekan itu? Bukan. Oh bukan. Kepedean. Karena pegawai negeri. Udah ngomong salah lah. Saya sedang ditipu orang. Oh gitu ya. Orang yang menipu saya itu sudah meninggal dunia. Ya. Terus sekitar 300 juta. Ibu ikhlaskan? Ya, saya ikhlaskan. Kemudian Ustaz Yudi waktu itu bilang 3 bulan kamu pasti bisa lunas hutangmu. Terus? Dan ternyata betul 3 bulan kemudian 3 bulan kemudian saya bisa bukan melunasi tapi separuh dari itu, 50% itu bisa terselesaikan. Padahal ibu kayaknya nggak logikanya nggak bisa. Iya betul. Iya bisa. Gitu. Kemudian yang ada tambahan lagi, saya tahun ini mendapatkan jodoh yang terbaik. Hati-hati loh Bu, disorting. Oh sudah pengantin baru loh. Bapak tadi mau mendapatkan jodoh kan sudah pengantin baru. Baru tanggal Juli itu saya menikah. Alhamdulillah. Lockdown dapat bojo Bu. Itu lebih banyak daripada 150 juta. Ibu kan tadi separuh nih, kurang hutangnya. Yang itu soalnya nggak bisa dihargai dengan duit itu. Ya, terima kasih. Artinya 300 juta yang sudah kembali ya dengan cara Allah gitu ya. Ya. Harapannya apa lagi? Sudah itu aja. Semoga rumah tangga saya bisa sakinah mawaddah. Amin. Luar biasa Bu Ermin ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan ibu-ibu ya, kalau nanti punya doa dan impian, coba ditambahkan dengan ini. Doakan Pak Yudi dan teman-teman, tahun depan saya punya rumah tahfidz. Saya bisa membiayai minimal 20 panti asuhan. Jadi kenapa selalu diulang, itu akan masuk ke alam bawah sadar. Maksudnya gini, suatu saat Anda meninggal, besok ditanya sama Allah gini, hingga apa alasan Allah membuat Anda layak masuk surga? Paham ya? Karena nanti akan ngikutin. Itu nanti dampaknya ke usaha, yang nggak punya usaha jadi punya usaha, karena harus mencukupi impian itu tadi. Paham ya? Jadi bukan hanya downline banyak. Pak Yudi, saya ingin dapat penghasilan 100, downline otomatis. Tapi yang soleh dan takwa, yang ikut Riyadhah, gitu Bu impiannya ya. Dan mudah-mudahan separuhnya bisa sedekah. Gitu, oke? Ini udah dulu belum ngomong-ngomong?
Oh ada suara belum ya? Oh, hah? Belum? Oh satu lagi teh, ayo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Bu, suara agak keras Bu. Nama saya Sri Budi Wahyuni dari Dagangan Madiun. Saya ikut PPMI 2019. Bu enak. Satu tahun. Aku fotonya habis. Alhamdulillah disyukuri setelah ikut PPMI sudah mulai dari sana ya terarah yang sebelumnya nggak pernah sholat malam, nggak pernah ngaji. Alhamdulillah sudah mengikuti riyadhah ini sudah rutin, sudah istiqomah. Mudah-mudahan semakin saya ikut ini semakin istiqomah. Usaha saya toko. Untuk apa Bu? Toko meracak lontong. Oh iya. Saya punya cita-cita ingin mempunyai rumah sakit. Ya. Dan cita-cita ini membiayai apa itu? Panti asuhan. Panti asuhan. Ya, terdekat di sana. Oke. Impian kami terwujudkan. Ya. Pak Ustadz Ya. saudara-saudara semua. Ya, siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, satu lagi. Silakan. 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Rizky dari Ponorogo. Saya mengikuti PPMI juga besar, mungkin bareng-bareng dengan Bu Sri Wahyuni sama Bu Nurdin ya. Ya, 1 tahunan berarti ya Bu ya. Ya, Bu. Banyak kelebihan setelah mengikuti PPMI di sini. Alhamdulillah banyak permasalahan itu mudah diatasi, terus memanage diri ini menjadi lebih sabar dan lebih yang lain lagi. Terus anak-anak saya alhamdulillah lebih mudah diarahkan, dan kebetulan saya mempunyai komunitas, ada 2 komunitas sedekah di sini. Alhamdulillah juga semakin semakin besar gitu. Terus kita lebih banyak membantu, dan saya juga mempunyai usaha. Amin. Baik, artinya gini, ilmu yang didapat dari PPMI kita inginnya tidak sampai hanya di Bapak Ibu semua. Kita menginginkan bahwa kita menjadi inspirasi pelopor kebaikan yang lain. Saya selalu katakan ke teman-teman daerah, kamu kalau bisa buat komunitas, ya, tapi kamu ilmu PPMI kamu bisa sampaikan di situ, tularkan is okay, ya. Mau 1000 ataupun berapapun komunitas silahkan, gitu ya. Yang penting, gitu ya, ketika kita berada di kolam PPMI, ya, ayo sesuai dengan apa yang di sini. Ketika di kolamnya sana, taati aturan yang di sana. Inspirasi belajar kemanapun dengan siapapun yang baik, ayo dipakai. Kalau bisa ditularkan, menginspirasi yang lain. Target program kami yang pertama itu adalah kembali sepakat saat di Magetan ya, untuk wakaf Quran. Memang kita fokus itu untuk melengkapi program PPMI pusat. Kita fokus ke situ. Memang donasi dari teman-teman PPMI juga kita kolek, kita distribusi, kita utamakan dari kalangan keluarga PPMI ataupun jalur dari teman-teman PPMI. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak, karena setelah kita selaku yang kedua di Magetan, sepulang itu pandemi datang. Harusnya kita punya program, sementara kita berhenti karena begitu pulang pandemi datang. 2 hari setelah itu pandemi datang. Artinya kita nggak bisa kemana-mana. Dan semoga untuk yang ketiga ini, insya Allah nanti di Kediri, nanti juga saya ketemu sama teman-teman Kediri, segera disiapin silaturahmi ketiga sehingga bisa kita bisa silaturahmi. Kemudian kami juga punya impian PPMI punya marketplace. Sementara belum ya Bu ya? Belum ya? Kami sudah mencoba mendiskusikan itu pada silaturahmi kedua. Mudah-mudahan di silaturahmi ketiga dimatangkan
syukur kalau sudah ada prototipenya atau produknya, sehingga produk teman-teman yang selama ini hanya sifatnya lokal bisa ditampilkan supaya bisa ke orang banyak. Dan tim PMI Pusat juga aktif lah dengan Mas Oki untuk digital marketing. Itu diharapkan produk-produk teman-teman PMI bisa terangkat, sistemnya naik, profitnya berlimpah dan lunas. Amin. Nah, saya kira itu aja berusaha bisa lebih. Dengan saya mengikuti PPMI yang kami dapat kemarin, alhamdulillah rasa syukur, ikhlas dan sabar menghadapi semuanya, menghadapi hidup terutama. Alhamdulillah ke anak-anak juga ada keajaiban yang mana dulu untuk mengarahkan anak sholat sama tepat waktu itu gak gampang, bisa nangis saya mengingatnya. Tapi alhamdulillah sekarang anak-anak sudah luar biasa. Dengan adzan udah mulai bergegas untuk melaksanakan sholat, dan alhamdulillah untuk ngaji pun anak-anak udah rutin, karena memang disitulah di rumah tangga saya mengalami ketentraman yang luar biasa. Alhamdulillah rezeki pun dulu punya amanah-amanah yang mana tak terbayangkan juga udah mulai merintis lah gitu. Dan harapan saya ke depannya untuk mengikuti PPMI ini, usaha saya saat ini saya ada salon kecantikan, salon beras manten, juga menjahit juga, dan saya juga menjual herbal. Harapan saya ke depan, saya bisa usaha saya punya karyawan, karena saya nggak bisa belum bisa mengatasi, dan punya pegawai, dan kedepannya dengan omset mudah-mudahan mohon doanya, dan saya doa teman-teman di sini juga sama, bisa mengumrohkan keluarga besar kita, bisa mengajak Kamdua Alfa untuk bisa hadir ke Baitullah di tahun 2021, dan saya juga pengen menggandeng tinggal ibu, saya pengen di Februari pengen memberangkatkan ibu ke Baitullah. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan saya juga pengen di tahun 2023 saya pengen haji plus bersama suami, dan bisa mengajak Kamdua bisa sedekah tanpa hitung-hitungan. Itu harapan saya. Dan ini aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk Pak Ustadz Budi, terima kasih banget atas ilmu-ilmu yang kemarin. Saya baru level 1, belum bisa melanjutkan untuk level kedua. Lanjutkan Bu, kenapa belum bisa? Insya Allah. Ini sudah membawa putri saya, nanti mungkin kita nanti bisa. Insya Allah. Jadi ini wakil. Level 1 grup berapa Bu? Mbak Pipit kemarin. Oh, udah saya keluar. Mbak Pipit. Nggak tahu Pak. Nama berapa kemarin ya? Baik, terima kasih Bu Adilbiah. Selamat Mbak Pipit. Dan mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat sekali untuk keluarga saya. Insya Allah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, mohon maaf, saya informasikan ya. Ketika Bapak Ibu mengatakan rezeki itu tidak mesti secara finansial saja. Anak yang kemudian taat, keluarga kemudian tenang, gitu ya. Itu adalah rezeki yang tidak bisa dinominalkan dengan rupiah bahkan. Artinya itu sebenarnya ketenangan, terutama batin, itu yang banyak orang mencari, justru itu, gitu ya. Untuk itu Ibu, kami mohon yang sudah merasakan manfaat itu bisa terus bergerak, tidak berhenti di Ibu. Insya Allah percepatan rezeki yang lainnya akan lebih banyak ketika Ibu membagikan apa yang sudah Ibu rasakan, apa yang sudah Ibu dapatkan di PPMI ke yang lain. Saya kan selalu mengatakan seperti dakwah menyampaikan itu ayo, tidak mesti banyak ilmunya dulu, tetapi dari sedikit dari ilmu riyadhah yang Ibu sudah dapatkan, gitu ya, tularkan ke kiri kanan, tetangga sebelah, saudara terdekat kita, insya Allah menjadi pahala kebaikan Ibu juga, dan itu memberikan efek manfaat kembali ke kita juga. Saya titip yang hadir di sini semua
semuanya, gitu ya. Kalau Ibu tadi mengatakan di awal menghilang, sempat entah kemana, nggak pernah muncul di BPMI Madiun. Semoga hari ini menjadi awal dari teman-teman untuk semangat menggerakkan BPMI Madiun Raya. Siap ya? Saya titipnya hanya itu, gitu loh, ya. Supportlah kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh teman-teman pengurus Madiun Raya. Insya Allah nanti kebaikan-kebaikan akan Ibu dapatkan lebih banyak lagi. Itu ya. Monggo lanjut Bu. Baterainya ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya mungkin insya Allah sebagian besar sudah pada tahu ya, udah kenal ya. Saya dari Madiun. Sejak mengikuti PPMI itu banyak sekali yang perubahan ke arah baik yang saya rasakan, terutama yang setiap hari saya bertemu dengan teman-teman PPMI itu yang benar-benar luar biasa, yaitu memberikan energi positif terhadap saya. Dan saya jadi istilahnya lebih ikhlas, memang lebih ikhlas gitu menjalani hidup. Kalau dulu masih protes gitu ya sama Allah gitu kan, masih protes gitu. Kenapa sih sampai gini? Apa sih kurangnya saya? Apa saya itu kurang baik gimana jadi orang? Kenapa Allah seperti ini? Sekarang dengan ilmu riyadhah yang saya dapatkan, akhirnya insya Allah saya ikhlas luar biasa apapun yang terjadi karena Allah, karena izin Allah. Dan Allah itu punya rencana yang baik dan bagus sekali gitu. Kalau saya rasakan memang ada sesuatu yang membuat saya harus lebih sabar. Kalau dibilang ini ujian, di balik ujian itu pasti ada sesuatu atau ya yang akan diberikan pada Allah kepada kita. Dan itu saya yakini sekali. Dan alhamdulillah sekali, yang kalau dulu itu saya sebelum masuk PPMI istilahnya serba khawatir, ragu-ragu mau melangkah, banyak yang saya rasakan itu perasaan was-was dan lain sebagainya gitu ya. Kalau dulu saya memang 2 poin masalah saya, yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah keluarga. Dan alhamdulillah sekali masalah ekonomi itu kemarin saya dulu itu saya punya amanah di Mandiri itu totalnya 67, sekian juta. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh pihak bank. Mereka membawa rekap kalau amanah saya di Mandiri itu masih 17, sekian juta. Jadi kalau saya mau ngambil sertifikat dan lain sebagainya itu dibayar itu aja gitu. Itu masya Allah luar biasa. Saya sampai ya Allah, itulah Allah. Coba Allah kasih sayangnya terhadap saya itu seperti itu gitu. Terus yang kedua masalah keluarga, dulu itu saya masih ragu-ragu, saya mau melangkah kemana, masih ada rasa takut, ragu dan lain sebagainya gitu kan. Terutama masalah keluarga itu masalah sama suami. Jadi istilahnya menjalankan kewajiban suami istri itu sudah tidak ada lagi, tapi saya belum berani melangkah. Tapi alhamdulillah setelah saya sering konsultasi ya, terutama kopdar yang secara pribadi, yang ketemuan sama Ustaz Yudi, sama Bu Rita dan lain sebagainya itu kan, ya itu harus diselesaikan. Harusnya akhirnya ya dengan terinspirasi seperti itu, saya merasa punya kekuatan, yang ada kekuatan jasad gitu, saya harus berani gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu surat saya ambil di pengadilan dan sekarang saya sah. Saya sudah sah, alhamdulillah. Saya merasa ternyata seperti itu. Kemarin itu sah sudah bercerai. Iya. Segera dapat jodoh lagi berarti. Amin. Itu juga makanya kan menyusul siapa tadi? Bu Hermin. Nah, itu yang Bu Hermin insya Allah setiap hari doain saya. Dekat-dekat Bu Hermin biar segera ketularan. Biar akurannya masuk ke saya. Yeah. Seperti itu alhamdulillah juga saya panjatkan kepada Allah karena saya dianugerahi seorang anak yang insya Allah itu kalau menurut saya itu kategori anak soleh, alhamdulillahirobbilalamin, itu yang benar-benar sangat membahagiakan saya. Yeah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Waalaikumsalam.
Suaranya kurang jelas. Akhirnya di 2021 pengen punya klinik data yang Islam, banyak bersedekah kepada kaum duafa dengan sesuai dengan arahan Ustaz Yudi. Pasien yang datang ke rumah bukan lagi cuci tangan tapi pakai wudu, terus perbanyak istighfar. Alhamdulillah dengan dakwah sedikit-sedikit berhasil. Pasien-pasien dulu yang datang ke rumah disuruh istighfar itu katanya apa mendekati kematian. Sekarang kalau banyak istighfar ternyata itu sembuh dengan sendirinya. Good. Masih ada yang gitu ya, istighfar mati. Sakit gitu, banyak istighfar Bu. Apa sama mati Pak? Pikirannya kan kemana-mana, tapi sekarang benar-benar sakit banyak istighfar. Ternyata apa itu desa-desa sangat berat itu semakin ringan. Kami jalan hidup itu pasien-pasien sakit itu lebih enjoy daripada pas waktu datang. Iya, biasa. Bu Alif, herbal Islami maksudnya bedanya apa dengan herbal? Kok ada herbal Islami? Kan posisi ini sekarang masih ada campuran kimianya juga. Oh gitu. Terus masih ada produk Cina juga. Oh iya. Kemudian di 2021 nanti sudah Islami semua sudah BPOM cing halal. Iya. Nah ini kan masih ada. Iya. Jadi tidak hanya untuk istighfar Bu, tapi riadoh itu loh. Karena sejatinya penyakit fisik itu juga akibat psikis juga gitu ya. Mungkin karena dosa juga akhirnya muncul penyakit gitu istilahnya. Silakan bahkan bisa didaftar list ini, mungkin Ibu melakukan ini belum. Kalau Muslim ya bisa mulai riadoh juga, insya Allah penyakitnya hilang kabeh gitu ya. Semangat Bu Alif, ya silakan. Saya ikut riadoh ini sudah 2 tahun. Iya. Saya nggak aktif, baru datang satu. Masih mikro Bu? Biasa Allah. Ya. Saya punya usaha dagang sepatu tas. Magetan ya? Ya. Oh, kulit ya? Ya. Oh ya. Terus gimana untuk ikut riadoh ini, ikut PPM ini, alhamdulillah usaha ya udah lumayan maju, ada dulu ya, alhamdulillah. Terus untuk anak-anak, alhamdulillah gimana sholatnya apa itu sudah lebih bagus daripada dulu kan dikasih tahu sulit gitu. Alhamdulillah tenang juga adik lebih tenang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya bisa ikut lanjut juga. Iya harus aku. Sering aktif nggak di Madiun? Belum. Nah, habis ini nanti sebulan sekali kumpul ini ya Bu ya, siap datang semua ya? Insya Allah. Ya, sampai Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama Bagio, bukan pelawak Bu. Iya. Saya ikut PPMI semenjak ada seminar di Hotel Merdeka. Dulu saya masuk level 1 di grup 67. Yang Madinah, Bukit, sekarang ini lah baru ketemu orang. Oh gitu. Dulu barokah. Sering komunikasi tapi lewat WA. Wah, sekarang dia tahu ya Pak. Terus kemudian naik level 2 di grup G21. Siap. Pada saat ujian terakhir saya tidak ikut. Kenapa Pak? Karena memang bekal saya sudah tak hapus. Oh, bisa jangan dihapus Pak. Sehingga apa yang video-video itu tidak ada. Sehingga syaratnya untuk ikut wisuda itu harus itu. Sehingga saya nggak ikut. Saya sudah sampaikan Pak Ustadz Yudi, saya tidak mau level 3, saya mau level 4 saja. Ya alhamdulillah sekarang bisa melompat ke itu. Karena pikiran saya level 4 itu ya sudah usaha sendiri, sudah punya usaha, sudah lupas hutang, sudah bisa yang hal-hal yang tadi amanah segala macam sudah bisa. Kemudian untuk ceramah memang saya bukan ahlinya, jadi bukan dari pondok, ya sedikit membantu bagaimana menyelesaikan masalah orang lain.
tanpa disadari masalah saya terselesaikan juga. Inilah yang saya petik dari Riyadhah itu, ya alhamdulillah tetap saya jalankan sampai sekarang. Dan yang paling luar biasa adalah 3,5 tahun saya tidak pernah nonton TV. Mungkin ibu-ibu barangkali bisa 3,5 tahun, hampir 4 tahun ini saya tidak nonton TV. Jadi TV-nya itu nganggur di rumah karena istri kebetulan juga lebih Riyadhah daripada saya. Jadi lebih. Nah kebetulan saat ini juga aktif di komunitas yang lain, termasuk MAC, Muslim Entrepreneur Community, kemudian yang lainnya lagi. Dan kebetulan disitulah ternyata bermasalah semua. Saya lihat wajah-wajahnya baru wajah semua bermasalah. Sehingga sebenarnya saya masuk ingin menyelesaikan masalah saya malah jadi bermasalah semua. Akhirnya jadi saya seolah-olah jadi tidak bermasalah. Seolah tampil di data dan mereka termasuk jutaan dan sebagainya, saya tidak bermasalah padahal masalahnya banyak. Tapi alhamdulillah tadi tanpa sengaja masalah saya itu hilang tanpa saya sadari. Ya, langsung. Ya, disampaikan tadi juga dari Riyadhah itulah banyak keajaiban-keajaiban yang bisa saya tulis, tapi saya belakangan sudah tidak pernah aktif lagi. Mohon maaf. Dengan ikutnya PPMI ini agak sedikit tertata, saya kira mungkin kedepannya harapan itu lebih baik lagi, dan semoga Allah mencukupkan kita semua dalam segala hal urusan, dalam hal amanah, dalam hal keluarga, dalam hal ekonomi maupun yang belum dapat jodoh. Saya harapkan semoga segera. Saya hanya dan yang ketiga saya mengharapkan doanya juga semoga Allah menjadikan anak-anak kami, termasuk anak-anak dari kita semua, menjadi tabligh Al-Quran kedepannya untuk membangun negeri ini dengan keridhaan Allah. Hanya itu aja harapan-harapan saya, semoga kedepannya PPMI semakin tambah jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darno dari Magetan. Tetangganya Pak Samijan. Mas Samijan. Pak Samijan. Darno ya, enggak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada jajaran PPMI yang telah membimbing, memberikan ilmu, wawasan kepada saya untuk lebih baik untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mau minta doanya. Usaha saya masih berusaha cari usaha. Oh, belum punya usaha? Iya. Yang dilakukan apa Pak sekarang? Masih karyawan, Bu. Oh, karyawan. Ya. Dalam pikiran saya jadi pengusaha kayaknya enak ya, usahanya bisa jalan, enak lah, orangnya bisa jalan-jalan. Iya, enak. Ya memang enak Pak, makanya ya. Maksudnya jalan-jalan itu menebarkan kebaikan, bukan kebaikan gitu. Ya minta doanya, semoga saya bisa jadi pengusaha peternakan sapi. Dan minta doanya kepada teman-teman saya, semoga saya dititipi anak yang soleh, anak penghafal Al-Quran. Alhamdulillah ini sudah berjalan juz 30 sama juz 29. Ya target saya dulu belah saya anak umur 10 tahun sudah bisa hafalan. Alhamdulillah sudah berjalan 2 juz ini, alhamdulillah. Dan minta doanya semoga bisa ditutupi rumah
dan bisa beribadah umrah dan haji sekeluarga sebelum umur 40 tahun. Umurnya belum 40 Pak? Belum. Boros kayaknya. Ya. Sapinya masih 1 Pak. Sering hadir di pertemuannya Madiun? Untuk seminarnya insya Allah hadir sering. Seminarnya maksudnya untuk Madiun aja, pertemuan kopdar-kopdarnya Madiun? Pas kopdarnya kalau ada waktu kesempatan saya usahakan bisa hadir. Oh gitu. Ya. Saya masih karyawan ya. Iya. Cukup Pak Dharma? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dharma bisa pegang laptop? Pegang aja. Mengoperasionalkan bisa enggak? Makanya tak makan dulu. Kalau bisa memulai dari pengusaha, menjadi pengusaha, nggak modal nih. Kayaknya besok pelatihan itu bisa. Perkenalkan, nama saya Yani Mulyadi. Usaha saya adalah bimbingan belajar dari 2008. Tapi pada dasarnya ini saya ringkaskan dulu. Saya dulu adalah karyawan sebuah perbankan. Jadi saya 2003 masuk di dunia perbankan dan 2015 startnya tanggal 23 November saya resign. Terus Februari tanggal 12 2016 PTNI ada seminar di Taman, kalau itu saya ikut, langsung gabung dan langsung gabung Riyadhah. Nah, tapi terus sampai level 3 itu level 3 awal itu saya berhenti, nggak aktif. Nah, aktif sama Pak Nabawi juga di level 2 kan, level 3 itu nggak aktif. Jadi ya aktifnya 2019 atau 2018 gitu. Tapi untuk kebiasaannya yang Riyadhah tetap insya Allah tetap berjalan sampai sana, tidak bisa hilang. Jadi kalau saya tidur ngiler itu ini otomatis juga ini mesti tiba terus, tidak bisa hilang itu, berjalan terus itu. Terus anak saya itu kalau ini kesadaran menghadapi anak itu lebih meningkat. Namanya anak itu kalau ini kalau sholat, kalau siang sore malam sampai isya itu mesti adzan berangkat haji. Kecuali subuh memang anak itu ya itu tipikalnya masih sulit untuk bangun. Ya, ini saya kalau bangun kan Yus bangun ya, bangun sholat subuh ayo mudah-mudahan yang pintar anak hafid Quran jadi profesor mesti tak bisikan ini di kupingnya itu mesti setiap bangun bangunkan subuh itu mesti sampai jadi sambil tidur itu mesti jawab, entah itu sadar atau enggak. Tapi saya tanya setelah mulai tahu istilah tak udah enggak. Nah, jadi mungkin di alam bawah sadarnya itu biar merasakan dipanggil seperti itu juga katakan tadi merupakan doa kita kepada anak. Jadi anak itu bisa istilahnya anak itu kan kalau selama udah amin. Kayak ibu tadi yang sampai mengucapkan jengkel anak ya janganlah jengkel sama anak itu ya. Anak itu kan titipan. Apapun kondisi anak, ya itulah memang itu ujiannya satu buat ujian kita. Dulu sebelum saya Riyadhah anak saya yang besar itu kalau marah minta ampun, main cekak sama salah, kalah sama saya bisa diangkat kursi sampai kena garis, kursi timpek cek. Saya cuma diam aja, nggak marah tetap saya hadapi itu. Sekarang yang besar kan sudah mondok di Seragen di Hafid. Kebetulan kemarin lockdown pulang ke Madiun itu suruh apa yang mau cowok itu nyuci masak ngetas itu berangkat. Alhamdulillah. Saya nggak muluk-muluk cerita saya. Alhamdulillah kita sudah dihabiskan sekolahan hampir 14 tahun ini. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya nggak punya uang, tapi alhamdulillah bisa memberikan buku-buku, bisa memberikan seragam dan kegiatan setiap bulannya dengan kehidupan nggak kalah dengan sekolah-sekolah lain dan aktivitas lebih. Selain itu kita juga punya beberapa usaha yang sifatnya titipan, bukan milik saya.
Jadi saya nggak pernah punya beban. Jika ada kegiatan, insya Allah saya bisa hadir. Tujuan saya hanya satu, kita berbagi hal kebaikan. Ada cerita mungkin Ustaz Yudi pernah datang ke tempat saya, saya nggak punya duit, sudah bangun aja masjid. Bangun masjid kan nggak gampang gitu, dengan uang besar. Nggak taunya alhamdulillah ini tinggal finishing kamar mandi dengan keramik. Mudah-mudahan dalam bulan ini bisa disingkat walaupun sudah dipakai oleh masyarakat. Jadi kekhawatiran ini, jika saya nggak punya duit, terakhir ada sisa riba yang saya harus ikhlaskan, truk sama sebidang tanah. Nggak taunya khusus ini selain teman-teman ada yang sedekah, alhamdulillah bisa berdiri. Jika saya punya duit banyak, saya bantu tempatnya orang gak enak. Tapi kenyataannya saya dihadapkan, misalnya Allah itu mencoreng muka saya dengan dihadapkan dari kelihatan punya orang besar, tapi cuma nilai 500-an juta, berarti luar biasa. Ini ujian. Ini yang jadi motivasi saya, bahwa jika saya itu benar-benar menjalankan caranya Allah yang dipakai untuk selama ini oleh BPM ini, alhamdulillah katanya di saatnya pasti dikasih. Jadi cita-cita saya cuma satu, yang penting itu saja. Mudah-mudahan teman-teman ke surga nanti saya begitu. Amin. Ya. Terutama Ustaz Yudi kalau nanti pas di surga ya jangan lupa khususnya sama saya. Siap. Berusaha Pak Durunda. Saya dengan Pak Durunda, Pak saya mau ganti touring. Saya alhamdulillah sudah ganti Pak. Oh, sudah sekarang? Malah Alfa. Wah, biasa. Alfa yang seri yang saya lepas. Jalannya bisa untuk tidur. Karena untuk gaya mesin dulu. Jadi ini yang penting saya sudah jalan. Yang penting kampus Surabaya sudah bisa. Terus ada satu lagi, nggak usah sungkan masalah sedekah apa yang dikatakan Buswa. Saya nggak kemana-mana nggak pernah punya duit. Tapi alhamdulillah kalau makan enak teman-teman saya ikut makan enak. Walaupun saya nggak punya duit, biasa ngegosi, dia juga dengan makan enak. Nggak tahunya apa istri saya ada. Jadi nggak usah sungkan dengan sedekah pol-polan. Insya Allah semuanya akan dikembalikan. Saya kira cukup. Sahabat sekalian, saya kalau tanya satu persatu, apa yang kau inginkan? Saya kepingin anak saya jadi pegawai negeri, kepingin anak saya menjadi pilot, menjadi dokter. Sekarang tidak ada itu kepingan, hanya kepinginnya anak kita untuk hafal Al-Quran. Karena ini mindset ini, dan mindset ini tidak gampang dibuat kalau tidak ada tuntunan. Nah, di Riyadhah inilah panjenengan semua terbimbing oleh Ustadz Yudi dan PPMI sehingga panjenengan bisa merubah mindset. Dan kalau panjenengan sudah mampu merubah mindset, Allah akan rubah kehidupan panjenengan semua. Semangat, tetap semangat, harus tetap semangat. Dan ayat yang saya dukil tadi, Al-Maidah ayat 7, Minan Tirsani, luar biasa. Wadkur nikmatallahi alaikum. Hari ini panjenengan nikmat ibu-ibu, nikmat bahagia, pertahankan dan cari terus kebahagiaan itu. Insya Allah kebahagiaan hari ini akan membawa kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja apa yang bisa sampaikan. Banyak keajaiban yang luar biasa ketika saya ketemu BPMI dan sampai hari ini. Salah satunya hari ini tadi saya ditelepon ibu saya 2 kali di perjalanan dari Ponorogo ke sini dan belok ke sini tadi bahwa saya harus pulang sekarang. Kebetulan bapak saya sakit keras, bapak itu kurang lebih 9 bulan. Kemarin sudah kita kasih bantuan oksigen. Ini tadi saya belok ke sini ditelepon ibu, kamu harus pulang sekarang. Luar biasa. Oleh karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sampai ini rezeki saya, ya. Saya mau doanya teman-teman, bapak-bapak ibu semua untuk kesembuhan bapak saya. Kebetulan bapak saya ini kena penyempitan tulang ekor sudah 5 tahun yang lalu dan kambuh lagi. Kemudian
berkembang ke lambung sebagainya. Mungkin itu. Sebelumnya kenalkan, nama saya Bambang Sugianto. Bagi yang belum kenal, saya asli wong Madiun ya. Saya lahir di Madiun, besar di Madiun, dan bisnis pun juga di Madiun. Kesibukan sehari-hari, saya ada dua profesi. Profesi pertama adalah di advokasi. Namun di advokasi ini juga saya sudah jarang sekali ya. Kemudian yang kedua saya di properti. Untuk properti ini alhamdulillah sudah 5 tahun ini kami hijrah di properti syariah. Untuk proyek-proyeknya ya sebagian di lokasi ini saja ya. Ada beberapa di luar kota. Dan poin apa yang saya dapat ya untuk gabung di PPMI, salah satunya adalah kontrol ya. Saya masih gabung di grup walaupun saya jarang komen, namun saya ikuti terus. Intinya minimal kita ini selalu ketika kita lupa kita jadi ingat ya. Minimal kita akan berkumpul sama Allah orang-orang yang seenergi. Salah satu seperti itu. Dan minimal dalam gerakan-gerakan bisnis itu kita selalu ke yuna-yuna yang dulu tidak pernah saya lakukan ya, untuk 7 tahun yang lalu. Alhamdulillah mulai kegiatan-kegiatan itu juga di zona-zona Allah semua. Ya. Saya kira itu paksakan dan paksakan. Kalau enggak, makanya saya berdoa pada Allah, ya Allah jangan sampai hidayah ini dicabut oleh Allah. Anda sekarang jadi ahli sedekah, ujug-ujug jadi malas, hati-hati itu hidayah dicabut dari diri Anda. Anda ahli tahajud, ujug-ujug malas tahajud, itu hidayah diambil dari Allah. Makanya kalau Anda sekarang sholat tepat waktu jadi malas, itu tandanya ada dosa yang bikin, karena kau nggak bersyukur dicabut. Dulu kau kaya jadi miskin, karena kau kurang syukur, paham? Nah Anda sekarang punya ilmu riyado, kenapa kau malas riyado? Karena Anda kurang bersyukur. Harusnya dengan cara tukang beca itu diingatkan sholat teman-temanmu, itu gunanya syukur punya riyado. Malah jangan keluar dari riyado. Paham Bapak Ibu? Kapan Anda nyesal nanti sudah di alam kubur? Baca Al-Mu'minun ayat 99 sampai 102. Ya Allah balikanlah aku ke dunia, saya ingin berbuat kebaikan. Sampai dakwah bangun masjid, telat. Kemarin ngapain aja tuh? Ada Pak Yudi di Madiun. Ayo semangat. Jadi mohon maaf ya yang nggak aktif, silahkan hubungi panglima-panglima ini. Kembalilah ke jalan yang benar. Siap? Siap? Insya Allah nggak ada yang rugi. Insya Allah ya. Saya ingin Anda nanti di wisuda di level 4. Dan mudah-mudahan sudah punya rumah tahfidz. Dan besok generasi penerus PPMI Anda semua di sini. Saya kepingin Anda bisa cerita seperti ini, copy paste saya. Anda bisa tabligh akbar, bisa ngisi seminar sekian jam, Anda bisa bangun masjid di mana-mana. Makanya sekali lagi ikuti levelnya sampai level selesai ke level 5. Dan insya Allah saya doakan Anda orang yang bermanfaat untuk umat dan agama. Terakhir saya akan kasih hadiah Cung yang paling banyak istighfarnya. Materi ini nanti ini sudah pada punya buku saya belum? Belum. Nanti bagi yang mau nanti ke mobil aja. Saya mau ngasih hadiah kalau ini gak usah bayar. Cung yang paling banyak istighfar cepet. Ayo. Ibu yang bawa tas berapa cepetan? Hah? 3.000. Ada di atas 3.000? 8.000. Ada? Ini baru dibuka itu. 8.000. 1, 2, 3. Oke, tolong kasihkan ke beliau. Ibu, tolong japri saya, nanti fotoin ya. Oke. Cung yang mohon maaf, hari ini sedekahnya di atas 100.000. Ada yang sedekah? Berapa Ibu? 200. 200. Di atas 200 ada? Berapa? 300. Di atas 300 ada? Ada. Oh iya, mohon maaf sampaikan ke Ibu. Oke, sekarang yang terakhir siapa yang sudah paling banyak baca Al-Quran hari ini? Berapa? 2 juz. Berapa? 1,5 juz itu? Hah? Enggak, 2 juz. Benar? Oke, tolong kasihkan ke beliau. Mohon maaf sudah dibuka ya. Ya. Baik Ibu Bapak Ibu, terima kasih. Nanti yang kepingin bukunya, tapi mohon maaf ya, tolong yang Bapak Ibu semua di sini pastikan sudah subscribe-nya PPMI channel, sudah? Sudah ya? Biar nanti update termasuk kajian hari ini, Anda bisa nanti lihat wajah-wajah Anda di YouTube-nya PPMI channel, ya. Barokah. Ini siapa ya? Nah ini Pak Huda nambah lagi Pak. Wah. Pak Narto nambah 1 piring lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa hanya ada 3 yang akan menjadi jariyah, di mana orang sudah meninggal tetapi pahala tetap mengalir. 1, orang yang bersedekah fisabilillah. 2, orang yang punya ilmu yang bermanfaat. Dan 3, anak yang soleh selalu mendoakan. Untuk itu ada kesempatan untuk kita semuanya untuk mendapatkan jariyah itu. Salurkan zakat, infak, sedekah Anda untuk pembebasan tanah masjid dan pondok tahfidz di Banguntapan Bantul lewat PPMI. Mandala ala khair falahu ajru mislu amilihi. Siapa yang memberikan fasilitas untuk jalan-jalan kebaikan, maka pahalanya mengalir kepada siapapun yang akan wakaf kepada PPMI. Saya Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.